Shalom sahabat terkasih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat yang 23 sampai ayat yang 24. Kita baca sama-sama firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, kita akan belajar tentang penyembahan yang benar. Nah, Yohanes 4 ayat yang ke-23 sampai dengan 24. Berbicara penyembahan yang benar, ini sangat penting karena inilah yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap orang, bagi setiap gereja-gerejanya. Karena di sini dikatakan penyembah-penyembah. Artinya bukan lagi berbicara komunitas, bukan lagi berbicara organisasi, tetapi berbicara pribadi-pribadi mau tidak menyembah Tuhan secara benar. Tuhan mencari pribadi yang mau menyembah dengan benar sesuai dengan aturan Tuhan, bukan menyembah dengan aturan komunitas, aturan organisasi, bahkan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Seperti apa itu penyembahan yang benar? Kita akan belajar sama-sama. Yang pertama, kalau kita pelajari ayat ini, yang pertama, menyembah yang benar itu adalah menyembah dalam roh. Kenapa kita harus menyembah dalam roh? Jadi penyembahan yang benar yang pertama adalah menyembah dalam roh. Karena Allah itu roh, maka kita harus menyembah dalam roh. Itu syarat mutlak daripada Tuhan. Artinya mau tidak mau, kalau kita mau ada dalam penyembahan yang benar, kita harus menyembah dalam roh. Dalam artian kita harus penuh dengan roh. Karena dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima sampai sekian-sekian, ketika orang penuh dengan Roh Kudus, maka tandanya adalah mereka akan mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain atau bahasa roh yang diberikan roh itu kepada orang yang sedang menyembah. Jadi orang yang hidup dalam penyembahan harus pada saat kita menyembah yang kita pakai bukan lagi bahasa akal tetapi bahasa roh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penyembahan yang benar yang kedua adalah pada saat kapan kita menyembah dalam liturgi ibadah. Ini sangat penting karena kita harus mengikuti aturan Tuhan, bukan lagi aturan yang dibuat oleh manusia, yaitu suatu kelompok, organisasi ataupun perkumpulan-perkumpulan. Di dalam liturgi ibadah, ya, pada saat kapan kita harus menyembah Tuhan. Mazmur 96 ayat yang ke-9 dikatakan firman Tuhan, kita harus sujud menyembah Dia dengan berhiaskan kekudusan. Jadi sebelum masuk dalam penyembahan, kita harus dikuduskan dulu. Nah, apa yang menguduskan kita? Yang menguduskan kita adalah kebenaran, yaitu firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka ke dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi pada saat kapan kita menyembah, supaya kita menyembah menurut aturan firman Tuhan adalah sesudah kita mendengarkan firman dan perjamuan kudus. Kalau ada perjamuan kudus, barulah kita boleh masuk menyembah Tuhan, karena ini adalah aturan Tuhan. Kalau kita beralih daripada firman ini, Mazmur 96 ayat yang ke-9. Kemudian yang ketiga, penyembahan yang benar itu berbicara cara kita menyembah atau sikap kita di dalam menyembah. Ya, bagaimana sikap kita dalam menyembah? Kalau kita lihat di dalam Mazmur 95 ayat yang ke-6 dan Mazmur 96 ayat 9, sikap kita dalam menyembah adalah kita harus merendahkan diri dengan cara kita sujud dan berlutut. Ya, itu sikap hati yang harus kita lakukan. Nah, kita betul-betul merendahkan diri. Karena pada saat kita menyembah, sebenarnya roh kita lah yang langsung terhubung dengan Tuhan melalui bahasa roh yang kita ucapkan. Walaupun bahasa roh yang kita ucapkan kita tidak mengerti,
Tapi Tuhan mengerti, roh Tuhan menyelidiki sehingga dia tahu apa yang kita butuhkan dan dia akan mengabulkannya. Nah, yang keempat, penyembahan yang benar dikatakan, kalau kita hubungkan dengan kemah sembahyang yang pernah disuruh oleh Musa untuk dibangun, bahkan Salomo, itu berbicara alat yang ketiga di dalam ruang kemah sembahyang atau ruang kudus, yaitu mesbah dupa. Jadi mesbah dupa itu adalah kehidupan doa dan penyembahan. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa alat yang ada di dalam ruang Maha Kudus itu terbagi atas 3 pelita emas, meja roti pertunjukan, dan yang terakhir adalah mesbah dupa atau kehidupan doa dan penyembahan. Jadi kita bisa melihat di sini, inilah sebenarnya aturan di dalam kita menyembah yang benar. Yang pertama adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kita harus penuh roh dulu supaya kita bisa dikatakan penyembah yang benar. Jadi yang belum penuh dengan roh, cari itu kepenuhan roh. Karena Tuhan sudah menjanjikan bahwa di hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua umat manusia. Nah, kita bisa baca itu di dalam Yoel 2 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu dijanjikan bagi semua umat manusia. Ya, oleh sebab itu kita harus tahu caranya untuk mendapatkan Roh Kudus itu di dalam pelajaran kita yang sudah kita bisa melihat kembali, membuka video yang berjudul syarat untuk memperoleh Roh Kudus. Kemudian yang kedua, penyembahan yang benar adalah pada saat kapan kita menyembah, sesudah kita mendengarkan firman Tuhan dan kita menerima perjamuan, kalau ada perjamuan. Dan yang ketiga, cara kita menyembah adalah kita sujud dan berlutut. Dan yang keempat adalah kenapa penyembahan itu sesudah firman dan perjamuan? Karena kalau kita hubungkan dengan pembangunan kemah suci atau tabernakel, kehidupan doa dan penyembahan tepat dia di mesbah dupa, ya, di alat yang ketiga. Sedangkan Tuhan menyuruh Musa untuk membuat alat di dalam mesbah, di dalam kemah sembahyang, dan itu tidak boleh dipertukarkan. Puji nama Tuhan, kalau pada malam hari ini kita boleh belajar tentang penyembahan yang benar. Itu karena kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan mari terus belajar firman Tuhan, selidiki firman Tuhan ini kembali supaya saudara bisa bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.